gaya hidup supaya kelihatan glamor, hedonis. Yang penting kelihatan keren walaupun susah. Rumah umpel-umpelan, rumahnya nggak layak gitu ya. Tapi yang penting gaya. Dia selfie di sana sini gitu kan. Makan barangkali juga susah. Tapi karena untuk mengejar sebuah pencitraan di mata orang, ya, akhirnya dia hanya membuat sebuah kebohongan-kebohongan saja, tidak asli apa adanya. Inilah pola hidup yang sudah tertanam sampai dengan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KB Home. Teman-teman, gimana kabarnya semua? Sehat hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, di channel KB Home itu kami membahas tentang kehidupan sehari-hari kita. Juga kami di sini tidak bermaksud untuk menggurui, hanya mencari keridhaan Allah. Seperti di beberapa episode sebelumnya, hari ini kita kembali ngobrol-ngobrol dengan ayah dengan obrolan yang santai tapi penuh makna. Sebelumnya kita sapa ayah dulu ya. Assalamualaikum ya, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, tetap semangat. Nah, sekarang kan banyak ini orang yang mengagungkan sesuatu yang mungkin menurut saya itu bukan prinsip hidup, tapi lebih mengedepankan gaya hidup. Banyak seperti itu ya sekarang kita lihat. Hampir semua manusia gitu. Iya, sekarang terjadi. Itu gimana itu ya? Harusnya kita hidup itu bagaimana sih? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama pada Steni dan channel di KBHU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi pada kesempatan hari ini untuk membahas sambil suasana kita agak santai di sore hari ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin, amin. Kemudian juga buat pemirsa semuanya mendapat sebuah pelajaran bahwa kita semuanya perlu mengambil sebuah hikmah dari apa yang kita hadapi dalam kehidupan. Ya. Jadi ada pertanyaan dari Mas Jenny. Iya. Kebanyakan manusia atau kita di mana saja, ini bukan hanya di wilayah kampung, perumahan atau di mana saja, bukan hanya di Jawa, mungkin di Indonesia, hampir seluruh umat manusia ya yang ada di muka bumi saat ini, eranya adalah era mengedepankan gaya hidup, ya, style, tidak mengedepankan hal-hal yang prinsip atau fundament, benar, tapi justru hanya sebatas gimana gaya hidup saya ini, kita ini biar dianggap oleh orang hebat, keren, sukses dan sebagainya. Padahal itu kan hanya aksesoris. Bahkan kalau boleh dibilang nanti itu hanya jadi topeng. Banyak orang, mama nih pulang kampung. Iya. Pulang kampung supaya kelihatan sukses. Mobil. Padahal mobilnya belum tentu punya dia. Iya, sewa bisa jadi. Ya, rental. Ya. Supaya kelihatan sugih, akhirnya pamer dengan harta. Itu yang terjadi. Kemudian pakai handphone yang mahal, ya kan? Pakai apa saja yang kira-kira supaya orang melihat bahwa dia orang yang sukses. Padahal di Jakarta umpamanya atau tempat dia merantau di sana, di mana saja, mungkin rumahnya aja susah, ya, Umpel-umpelan, ya, dan sebagainya. Makan barangkali juga susah.
tapi karena untuk mengejar sebuah pencitraan di mata orang, ya, akhirnya dia hanya membuat sebuah kebohongan-kebohongan saja, tidak asli apa adanya. Inilah pola hidup yang sudah tertanam sampai dengan saat ini. Itu masyarakat kita masih. Nah, apakah yang seperti itu yang dikehendaki oleh Allah? Nah, itu pertanyaannya. Iya. Kalau kita kembali kepada maunya Allah, kita tahu dalam surat At-Takatsur, ya, Allah katakan alhaakumut takatsur, telah hidup manusia ini terjebak dengan bermegah-megah. Ya, pola hidup yang bermegah-megahan itu mencelakai mereka, itu akan merugikan mereka. Gaya hidup hedonis namanya. Gaya hidup supaya kelihatan glamor, ya. Yang penting kelihatan keren walaupun susah. Nah, aslinya susah, ya. Rumah umpel-umpelan, rumahnya masih mohon maaf bahkan sampai nggak layak gitu ya. Tapi yang penting gaya. Kemudian dia selfie di sana sini gitu kan, dengan wasalah, kadang-kadang ada yang sampai itu mobil orang itu lagi parkir dia foto, terus dia kirim seolah-olah dia padahal punya orang yang punya datang nanti. Orangnya datang kan lalu gitu. Nah, itu banyak yang begitu. Nah, kita hidup yang begitu itu jangan kita tiru, ya, karena hanya membohongi diri sendiri, ya. Itu masih. Jadi kalau kembali kepada dasar, sesungguhnya hidup yang Allah kehendaki adalah kamu hidup, kalau kamu betul-betul hidup di jalan Allah, gak usah direkayasa pun kamu akan berhasil. Alami berjalannya original, ya, alami saja berjalan. Kita pelan-pelan, kalau memang Allah kehendaki, kan kata Allah may yahdihi may yasha wa yudillu bihi may yasha. Begitu juga rezeki. Allah berikan petunjuk siapa yang dikasih dan siapa yang disesatkan, Allah sudah atur semuanya. Begitu juga rezeki, siapa yang dikasih rezeki sekarang, besok, minggu depan. Karena setiap bayi yang lahir itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz itu rezekinya, jodohnya, kemudian matinya kapan dan seterusnya. Hanya kita bukan berarti pasrah, bukan. Manusia itu tetap harus ikhtiar, tapi tidak membuat yang akhirnya kita salah langkah dengan itu tadi, membuat-buat dengan seolah-olah glamor, seolah-olah bermegah-megahan itu keren, padahal hidupnya susah. Itu nggak boleh. Jadi kita sebenarnya tidak perlu khawatir dan tidak perlu seperti memaksakan, iya, jadinya. Kan topeng gitu. Iya. Topeng. Ya, ada lagu kan, buka saja topeng. Enggak. Kita apa itu? Banyakkan lagu-lagu yang kayak gitu sebenarnya terinspirasi juga kita. Dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang bertopeng gitu, kelihatannya sok kaya, sok apa. Kita nih berjalan apa adanya sampai kita bisa begini. Kita dulu nggak bisa begini. Iya. Ya, bisa punya channel seperti ini. Dulu nggak punya, tapi kita berjalan. Allah yang menjalankan kita. Mungkin nanti kita besok dikasih apa lagi oleh Allah yang lebih dari ini, kita juga nggak tahu. Yang penting terima, ikhlas, ikhtiar selama ini baik dan benar. Dan yang tidak kalah penting, apa yang diberikan oleh Allah itu akan diminta pertanggungjawaban. Dan ingat, semua nih, kita punya handphone, punya rumah yang bagus, mungkin punya mobil, punya perusahaan. Sekali lagi, dalam surat Al-Takatsur ayat terakhir, ya, Allah katakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Percayalah, semua nikmat, handphone bagus, nikmat, nanti diminta pertanggungjawaban untuk apa. Rumah, punya mobil, punya perusahaan, jabatan tinggi, karirnya hebat, semua nikmat yang kita diberi, termasuk punya anak, punya istri, atau punya suami, itu nanti minta pertanggungjawaban semuanya. Karena tsumalatus aluna yauma idzin 'anil na'im. Jadi kita walaupun kita kerja keras pagi sampai pagi lagi ya istilahnya, sampai pagi lagi, tetap
itu semuanya akan diminta ya. sekecil apapun. Nggak boleh sembarangan Wa kita. may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mau kecil mau besar semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ya, itu maksudnya. Jadi kita ini nggak boleh menganggap lagi-lagi Allah lagi. Banyak kan orang gitu, Iya, kita iya. nasihatin gitu, Allah lagi, agama lagi, jangan bawa. Dia nggak tahu bahwa semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban, termasuk wajah mas ini yang ganteng ya, perempuan yang pada cantik-cantik, yang ganteng-ganteng tuh, krunya tuh yang ganteng ya, nanti akan diminta pertanggungjawaban semua. Nah, ada yang tidak ya, semuanya ya. Terus ya, jadi gaya hidup seperti apa nih yang harusnya kita jalankan sebagai manusia itu supaya hidup kita kan tadi selamat intinya. Ya. Ketika diminta pertanggungjawaban kita bisa bisa menjawabnya dengan baik. Ya. Pertemuan beberapa waktu yang lalu ayah sudah sampaikan, bahkan setiap ayah mengisi sebuah acara dalam diskusi atau apa, ayah selalu ingatkan, bekali dulu diri kita dengan ilmu dan iman. Karena begini, basic diri kita itu harus ilmu dan iman. Ilmu dan iman itu akan menjadi alat untuk kita nanti mengukur sikap dan tindak tanduk kita. Contoh gini, kalau kita mau begini karena udah punya ilmu, menurut ilmunya nggak boleh nih, nah kita nggak lakukan yang tidaknya. Kalau yang begini harus dijalankan. Ilmu semuanya, makanya ilmu itu penting, sampai-sampai Allah pertama kali menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad itu ilmu, yaitu Iqra, bacalah. Ilmu tuh Disuruh belajar suruh kita belajar. Tapi banyak manusia itu enggan belajar. Coba contoh, di rumah-rumah mana banyak orang baca buku kayak gini? Nggak ada, banyak kan buka handphone, berita apa yang kira-kira bacanya baca yang kurang menjadi ilmu, tapi hanya sekedar begitulah kebanyakan tuh ilmu. Yang kedua, sampai-sampai dikatakan dari Rasulullah itu, kalau kamu pengen bahagia dunia, cari ilmunya. Kalau kamu pengen bahagia akhirat, cari ilmunya. Kalau kamu ingin bahagia dunia akhirat, ilmu. Harus ada ilmu. Berarti ilmu ya. ilmu itu segala-galanya. Dia merupakan sebuah basic, fondasi yang paling vital, yang paling utama, paling primer, paling pokok dari segala macam tindakan apapun yang akan kita lakukan. Jadi ilmu itu nomor satu mesti. Karena banyak orang, kalau istilah orang bondo nekat. Jadi tanpa ilmu, yang penting ya karena mengedepankan nafsu kan ya. Karena begini, manusia itu kan dibekali oleh Allah akal. Nah, ketika akal itu tidak difungsikan untuk hal-hal yang bernilai ibadah, ya, dia akan mengeksplorasi sendiri, yaitu mengikuti hawa nafsu akal itu. Contoh ya, kreativitas orang jahat sekarang makin banyak. Iya banyak. Itu akal berfungsi tuh. Iya. Karena ilmu agamanya atau ilmu basic imannya yang propos, yang sangat minim, maka akal yang bekerja itu memenuhi hawa nafsu. Ya. Jadi pikiran Hanya, untuk kejahatan pokoknya semuanya. Hawa nafsu, memenuhi hawa nafsu. Karena akalnya tidak dikendalikan oleh ilmu. Maka akal yang tidak dikendalikan oleh ilmu akan liar, seliar-liar. Memang kelihatannya modern, kelihatannya canggih. Peran manusia ini sepertinya akan sedikit demi sedikit bergeser dengan teknologi yang semakin berkembang. Ini gimana ini ya? Ya, teknologi itu adalah bagian dari karunia Allah. Karena dia adalah makhluk yang ada di alam semesta juga. Ini contohnya handphone, komputer, laptop dan sebagainya. Tetapi
ketika penggunaannya bukan di jalan Allah, maka dia akan menjadi mencelakai dia. Allah katakan dalam Al-Baqarah, dikatakan wa anfiqu fi sabilillah, hendaklah membelanjakan harta itu di jalan Allah gitu. Jadi kita ini hendaklah membelanjakan harta kita ini hanya untuk di jalan Allah gitu. Semua yang kita gunakan, kita punya handphone hanya untuk jalan Allah, punya fasilitas apa saja di jalan Allah, bukan untuk senang-senang, bukan untuk pura-pura gaya-gaya, bukan untuk apa begitu, nggak ada artinya sampai gitu. merusak dan tadi buat kejahatan tadi. Akhirnya teknologi itu digunakan untuk kejahatan. Sekali lagi karena nggak punya ilmu. Orang kalau nggak punya ilmu gitu masih ya. Jadi luar biasa peranan ilmu dan iman tadi ya. Insya Allah. Jadi kalau kita punya ilmu dan iman bisa mengendalikan diri. Insya Allah, karena itu basic utama dari manusia. Ini pembahasan kita makin hari kayaknya makin asik ini dan ilmunya semakin banyak ya. Jadi hal-hal yang Karena banyak hal yang kita bahas. Iya. Bukan hanya satu sisi. masih pertanyaan yang tadi saya tanya ke ayah ya. Tentang tadi kan peran manusia oleh teknologi ini makin lama makin bergeser kayaknya dengan kemajuan teknologi. Selain tadi saya sampaikan menimbulkan kejahatan dari manusia itu apalagi ya? Ya, begini. Manusia itu diberikan oleh Allah akal, dan akal ini harus dikendalikan dengan iman dan ilmu tentunya. Karena dia bisa liar. Kalau tidak, dia akan bikin segala sesuatunya menurut dia itu benar. Contohnya membuat robot, ya kan? Wah, hebat, canggih, boneka. Tapi justru itu diagung-agungkan, dipuji-puji, bahkan menggantikan peran manusia sekarang. Contoh, ya, orang sekarang menikah sama boneka. Iya. Ya, banyak di negara-negara yang udah maju itu nikah sama boneka ciptaannya sendiri. Bentuknya pun mirip manusia, seperti persis. manusia gitu. Kemudian waiters yang pelayan restoran itu sekarang juga digantikan oleh robot ya. Kemudian supir udah nggak ada lagi, ada mobil udah langsung dikendalikan oleh komputerisasi robot lagi. Jadi teknologi yang dimiliki itu ada yang positif, tapi ketika dikendalikan oleh orang yang tidak punya iman yang baik, itu biasanya digunakan untuk kejahatan. Contoh lagi yang lebih skalanya luas lagi, mempunyai teknologi akhirnya untuk memerangi bangsa lain ya, dengan teknologi nuklir dan sebagainya macam. Itu teknologi yang begitu luar biasa. Kemudian buat membohongi orang, contohnya mungkin pergi kemana dengan teknologi ruang angkasa dan sebagainya ya. Itu semua ketika sudah sampai kepada kejahatan yang klimaks ya, artinya sudah sampai keterlaluan dengan akal dan merasa hebat dan segala macam, nanti akan dilenyapkan oleh Allah. Itu pernah terjadi. Berarti setelah nanti teknologi semakin ibaratnya semakin canggih, malah dilenyapkan. Dilenyapkan. Kenapa itu ya? Sederhananya dulu begini. Dulu itu ada kaum Ad namanya. Kaum Ad pada zaman Nabi dulu ya. Kaum Ad itu sudah hidup dengan teknologi. Dia membangun gedung-gedung pencakar langit yang tinggi ya. Zaman dulu sudah seperti ada. itu. Kemudian dengan angkuhnya mereka, dengan sombongnya mereka, dengan merasa sudah hebat, kemudian tidak mendekatkan diri mereka kepada sang pemilik alam semesta ini, malah sombong, maka Allah hancurkan mereka peradaban, dilenyapkan. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang ini sudah kepada teknologi yang 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, terakhir nanti 6G. Terakhir itu ya. Ayah yakin itu terakhir. Karena sudah nggak ada lagi. Ya, kalau mencerminkan dari
Quran yang ayah yakini, mudah-mudahan tidak keliru. Allah menciptakan sitati ayam, 6 masa. Allah tuh yang menciptakan. Tapi mereka mencoba memakai dengan istilah 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Dan setelah itu tidak ada. Akan lenyap, akan dikembalikan pada eranya nanti. Karena Nabi sudah mengatakan, ketika sudah sampai pada tingkat kelima manusia yang dolim dengan berbagai macam, maka akan kembali kepada zaman seperti zaman kenabian, zaman dulu lagi. Bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah kembali manusia akan kembali ke alam. Maksudnya begini, tidak ada lagi listrik. Listrik nggak ada. Oh, kalau nggak ada gimana kira-kira? Nggak ada mas. Gelap. Bukan cuma gelap. Iya. Semua produksi itu dari teknologi listrik. Iya. Bikin plastik, bikin ember, bikin apalagi ini kacamata apa. Ini kan pakai pabriknya tuh, pabrikasinya harus mesinnya menggunakan listrik, teknologi iya, listrik, semua. elektrik. Kalau elektrik sudah dicabut oleh Allah karena dolim, ya. Apalagi sekarang sudah mulai nih beralih ke listrik, bentar-bentar listrik, mobil listrik, kompor listrik. Hati-hati ini ada isyarat dari Allah, tanda-tanda. Sebagai orang beriman itu dikasih basyirah, ketajaman batin akan apa yang akan terjadi. Maka yakinlah kalau kita beriman pada Allah, sekalipun mungkin kita ini dianggap ketinggalan zaman, apa segala macam, sudah nggak usah terlalu sedih. Yang penting kita sudah tahu bahwa itu semuanya aksesoris hidup, ya. Nggak usah terlalu, waduh gimana. Ya sekarang kita diberi oleh Allah, kita mensyukuri, tapi untuk yang baik, untuk yang baik. Seperti ini kita tanpa terasa kita ini berbagi kepada seluruh pemirsa. Teknologi digunakan untuk kebaikan. Bukan tujuannya ria, naudzubillah min dzalik. Tadi kan Mas ini sudah bilang, ya, bahwa kita begini ini bukan bermaksud menggurui siapapun. Tidak bermaksud, tapi saling mengingatkan, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kepada orang-orang yang merasa lebih paham dari ayah, dari kita semua. Mohon maaf, tidak bermaksud menggurui, mengajari. Tidak bermaksud untuk merasa lebih hebat. Enggak, kita ini manusia lemah. Al-insan, manusia itu dhaif, lemah, khata' wa nisyan. Tempatnya kotoran, tempatnya dosa. Kita ini semua orang banyak yang dosa, masa lalunya dan sebagainya. Tapi Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sekali lagi, teknologi apapun yang dibuat oleh mereka, oleh manusia maksudnya, pasti akan lenyap. Kenapa? Sifat makhluk itu tidak bako, tidak kekal, ya. Nah, tapi fana, yaitu sementara. Mau teknologinya sampai sehebat apapun, besok satu waktu nanti mas ini, kalau sudah sampai 6G, mungkin nggak ada handphone lagi. Karena apa? Terlalu beban kata mereka. Nanti bentuknya gini, set. Gitu kan? Kalau kita aja, ini kita ngikutin perkembangan handphone saja, smartphone. Kita anggap ini udah yang terbaru. Besok keluaran baru lagi. Jadi kita ya sulit mengimbangi kalau kita ikuti semuanya. Kalau kita melihat proses yang mereka lakukan, sebenarnya karena ketidakpuasan mereka terhadap nikmat Allah. Terus merasa, makanya kata Nabi, manusia itu sebelum mulutnya disumpal oleh tanah, gak akan pernah puas. Kenapa? Kalau seandainya dia punya satu lembah emas, dia akan minta satu lembah emas lagi. Kalau sudah pengen, tidak ada rasa cukup. Ada rasa cukup, saka, rakus, tamak. Kenapa? Yaitu manusia, kecuali orang beriman. Insya Allah orang beriman itu dikasih seberapa pun, bersyukur, terima kasih Allah, gunakan untuk yang baik-baik. Gitu. Allah kalau sudah mengatakan hatta dzurtumul maqabir, itu pasti ada orangnya, maksudnya ada pelaku. Itu masih. Jadi sampai mau mati aja banyak orang kayak gitu, masih mikirin dunia, harta. Dia nggak tahu bahwa habis mati itu dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di alam
kubur, apalagi nanti di alam hisab. Itu. Jadi yang masuk ke dalam pikirannya karena selama hidupnya ya. Iya. Jadi ketika akhir hidupnya yang diingat hanya itu. Karena manusia itu ditentukan oleh kebiasaannya. Kebiasaannya mikirin dunia, maka sampai penghujung akhir itu dunia aja yang dipikirin, yang dibahas, yang diomong. Tapi orang yang beriman, kalau kebiasaannya memikirkan akhirat, kebiasaannya takut kepada Allah, ya dikasih sedikit dia bersyukur, dikasih banyak dia ingat untuk di jalan Allah gitu. Kenapa? Nanti kalau sudah mati, dilanjutkan ayat tadi al-hakumut takasur ya, takasur ya namanya. Hatta zutumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Kalian yakin nanti satu saat kalian akan tahu apa yang kalian lakukan, yaitu menimbun harta itu tadi, mengumpulkan harta yang banyak. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalian sampai 2 kali Allah bilang nanti kalian akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sampai kalian yakin melihat dengan mata kepala sendiri tentang hukuman di akhirat. Jadi nanti mata kita yang sekarang nggak ngeliat neraka nih, nanti di akhirat mata kita ngeliat neraka. mata ini ngelihat, Mata langsung ini. Kalau sekarang kan hanya hati dan pikiran kita, ada neraka apa enggak ya gitu. Masih belum dalam yakin, masih bayangan bayang-bayang. kita. Tapi nanti mata kita langsung, telinga kita mendengar letup apa gejolaknya api neraka. Allah yang bilang, la tarawunnal jahim, akan diperlihatkan neraka jahim. Kelihatan langsung mesti. Mengerikan. Itu ancaman bagi orang yang suka ngumpulin harta bermegah-megah. Kan nyambung untuk tadi itu hanya hedonis, gaya-gayaan dan pamer dan sebagainya. Malah dilanjutkan oleh Allah dalam surat Al-Humajah. Dalam itu ayat itu juga dikatakan orang-orang yang mengumpulkan harta ya untuk kebanggaannya. Itu aku wis sugih kalau orang Jawa bilang. Anakku wis dadi wong. Nah, emang selama ini bukan wong. Nah, itu dia pamer. Anakku wis dadi wong iki, udah jadi orang katanya. Hanya untuk kebanggaan. Nanti dia nyesel di akhirat. Yang dimaksud bangga itu bukan begitu harusnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Gak perlu dipamer, bukan masalah juga dipamer maksudnya. Gak perlu dalam mau itu diucapkan ataupun dalam batin kita, gak perlu kita berpikiran wah yang namanya sugih itu sukses itu adalah hartanya banyak ya, jabatannya tinggi, karirnya dan sebagainya, rumahnya mewah megah. Bukan itu. Tapi yang paling penting adalah dirinya ini mengikuti apa yang Allah ridho. Kan ibtigha amarallatillah. Hendaklah hidup kamu itu mencari ridho Allah saja. Mau hartanya banyak mau sedikit, cari ridho Allah. Penting ridho Allah. Cari itu nomor 1. Gitu. Orang tuh enggak, nomor ridho Allah tuh belakangan. Yang penting karir, pikirin duit. Karena nggak kelihatan ridho. Iya, karena ridho Allah dianggap nggak ada, nggak kelihatan. Kalau duit dikira orang yang banyak duit Allah ridho, enggak. Kata Nabi begini. Tidaklah orang itu dikatakan kaya kalau hanya kaya akan harta benda saja. Sesungguhnya yang disebut kaya menurut Allah sesungguhnya adalah kaya akan jiwanya, ilmunya, imannya. Innal ghina nafsi. Sesungguhnya kekayaan yang sesungguhnya adalah jiwanya yang kaya, bukan hartanya yang banyak. Jadi bukan ukuran ya. Bukan ukuran harta benda materialistis atau jiwa kebendaan itu enggak. Bukan itu. Ya, ketika kita nih hatinya besar karena iman, itu kaya kata Nabi. Allah yang bilang Dengan keadaan apapun yang Allah beri, terima ikhlas. Ya. Sehingga enggak ngoyo, enggak akhirnya mau jahatin orang. Karena orang kan karena hedonis tadi. Hedonis itu bahasa keren. Kalau bahasa Quran disebut at-takatsur, al-hakumut takatsur, itu hidup yang bermegah-megahan. Foya-foya. Supaya kesana kemari itu terkesan dia orang yang sukses. Gitu. Bisa ngajak istrinya makan di restoran gitu kan, pakai mobil,
beli pokoknya seneng aja kan. Terus di selfie, Di selfie saya lagi gini. masukkan Instagram. Nah akhirnya rusaknya apa? Mempengaruhi orang-orang desa juga pengaruhnya sama. Terbawa ya. Terbawa karena melihat orang-orang yang hedonis begitu di kota. Akhirnya di desa pun gaya sama. Mana ada sekarang orang desa mau kelihatan ketinggalan zaman, sama sudah. Nah, ya kan di kota ya di desa, ya udah biasa masuk ke rumah-rumah mewah juga biasa, ya diundang untuk dimintakan masukannya, ya kemudian ayah juga biasa ngisi di perusahaan, ngisi di rumah makan yang mewah segala macam, sampai yang di pelosok-pelosok lah ya udah biasa. Jadi tahu bagaimana gaya hidup orang sekarang itu betul-betul al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu pas betul ayat itu. Gitu maksudnya. Ya, jadi hati-hatilah kita semuanya, para pemirsa dan teman-teman semuanya yang masih ini kita berbagi ini, karena nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Nanti kalau mati masih mencabut nyawa itu tugasnya malaikat maut. Tapi ada dua karakter malaikat maut. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nashta. Ada yang mencabutnya kasar, keras. Kenapa? Malaikat marah dengan manusia ini. Kenapa? Urusannya dunia mulu, urusannya menggibah orang mulu, urusannya menjelek-jelekan, urusannya mencela orang lain terus. Urusannya pokoknya duit. Jadi malaikat yang mencabut Yang kasar. Tapi berikutnya ada malaikat yang mencabut dengan lemah lembut bagaikan menggendong seorang bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena dia sayang sama umat ini, sama manusia ini. Karena dia ibadah kepada Allah dengan benar. Karena dia ini memperhatikan bagaimana hidupnya udah diridhoi oleh Allah belum, hartanya digunakan di jalan Allah atau tidak. Insya Allah dicabutnya dengan lemah lembut. Walaupun apakah orang-orang yang mati di medan perang pada zaman Nabi itu tidak dicabut? Bukan begitu maksudnya. Walaupun matinya terbunuh seperti para sahabat Nabi dalam berperang, itu yang mencabut malaikat dengan lemah lembut. Dia tercabik-cabik karena bukan malaikat yang mencabik-cabik musuh-musuhnya manusia. Yang malaikat nyabutnya lemah lembut. Terus jangan dikira juga ada orang duduk terus atau mati, malaikat cabut. Enggak, kalau dia mati habis mabok, habis judi, dia mati gitu. Ya, matinya ya. Bukan karena malaikat cabut lemah lembut juga. Jadi bukan patokan matinya gimana gayanya atau akhirnya bukan ya. Ada Nabi mengatakan orang yang mati tenggelam aja syahid kok. Jadi bukan standar pada saat dia mati, bukan. Contohnya sahabat Nabi yang matinya dibunuh, dicabik-cabik gitu. Apakah malaikat cabik-cabik? Malaikat nyabutnya lemah lembut, tapi yang membunuh manusianya. Itu kita berarti intinya kita nih harus waspada selalu ya. Hidup ini apapun yang diberikan, waktu, waspada. Fisik kita nih, kesehatan kita, harta kita, anak, keluarga, istri, semua itu harus kita waspada. Ya, makanya ada karakter dalam Islam itu istilahnya roja, ya, berharap, kemudian juga waspada, khauf gitu ya, supaya nggak takabur hidup ini. Jadi kita harus ada perilaku yang kayak gitulah, karakter dalam diri kita, supaya kita ini senantiasa waspada, tidak boleh ceroboh, tidak boleh ya itu tadi dunia semuanya gitu dalam muslim. Karena menakutkan kalau kita sampai kalau kita tahu, karena ending kita nanti kan akhirat. Dan akhirat itu nggak ada mati lagi, justru hidup selamanya abadan, khalidina fiha abadan. Jadi kekal, khalidina fiha abadan, kekal selama. Kalau dia disiksa juga kata Allah kekal, kalau di surga ya kekal. Gimana Allah yang bilang khalidina fiha abadan. Ya, Masya Allah. Jadi saya agak merinding. Tapi ya bersyukur, kenapa? Karena kita dapat ilmu, kita dituntut untuk selalu waspada tadi. Harta yang kita miliki, rumah, keluarga, dan termasuk kesehatan kita. Jadi harus kita gunakan untuk
Allah saja, untuk ibadah pada Allah. Kenapa makanya ayah bilang makanan kita juga harus kita perhatikan. Kenapa? Karena nanti kan tubuh kita bereaksi dari makanan itu. Tapi ada yang bilang, wah pokoknya dengan komentar-komentar nggak enak segala macam. Dia nggak paham. Orang yang komentar nggak paham itu. Kan kata Nabi, kalau orang-orang yang beriman benar-benar nih, alladzina amanu, orang beriman itu berkata falyakul bil ma'ruf, berkata yang baik, au yasmut, atau diam, lebih baik. Jangan ngomong kalau nggak ngerti. Kita ngasih ilmu, kita jelasin, kita pola makan kita harus begini-gini. Komentar, nggak paham dia itu, ya kan? Padahal kasihan kita sama mereka, kita sayang sama mereka sebagai hamba. Di pemirsa semuanya, kalau orang menyampaikan, dengarkan, simak, supaya la'alakum turhamu. Kalau mau sholat Jumat itu kan ada kalimat gitu, si Bilal yang membacakan atau muadzin, apa katanya ya, wasma'u ansitu wasma'u wa'atiu rahimahumullah la'alakum turhamu. Dengarkan nasihat itu agar kalian mendapat rahmat. Ini kita nasihati malah dicaci maki, kita nasihati kita malah difitnah, kita nasihati komentari yang macam-macam karena nggak punya ilmu. Orang nggak punya ilmu ya begitu tuh ya. Jadi sekali lagi semuanya pemirsa dan mas ini, kita semua ayah ini bukan menggurui siapapun, hanya mengingatkan. Bukankah tugas kita itu saling mengingatkan? Karena itu bentuk rasa sayang sesama kita, mengingatkan. Kalau udah didiemin, wah udah luar biasa. Mau apapun yang dikerjakan terserah, silakan. Iya. Di dalam tastahi fasna maksita. Kalau sudah nggak bisa diingatkan, udah nggak punya rasa malu, silakan berbuat sekehendak hatimu. Wow, itu bahaya malah. Jadi kalau masih ada orang yang ingatkan, harus bersyukur. Alhamdulillah. Kalau udah didiemin, tanda-tanda udah celaka itu. Kita mau ngapain? Terserah lah. Iya, gitu Mas. Kita harus waspada selalu. Iya, hidup itu waspada. Tapi bukan berarti stres ya, tegang juga enggak. Di bawah tetap tenang, tapi penuh dengan hikmah dan ilmu yang mendalam. Jadi kita ini menikmati hidup tetap. Jadi sore kita bisa santai, sambil minum santai, bukan mabuk-mabuk kan, minum sehat ya. Gitu. Jadi kita tetap santai tapi berkualitas. Obrolan kita santai. Satu waktu nanti kita mungkin nggak di sini Mas, ini mungkin di taman. Ya mungkin kita di depan yang lebih terbuka, alam terbuka, di kolam, ya mungkin ada kolam renang. Insya Allah nanti kita ada tempat juga di sana ya. Kita juga nanti di pegunungan, mungkin kita diskusi santai gini sambil bareng-bareng kita untuk bahwa kita tuh tidak supaya hidupnya tuh susah, ya. Pokok orang hidup dengan berkurang susah, enggak. Kata Allah, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Bahwa Allah turunkan Quran ini supaya kamu hidupnya nggak susah. Jadi kalau ada orang bilang, wah nanti saya susah kalau ngikutin, belum merasakan, belum paham dia ditambah susah. Malah dia yang susah beneran. Kita enggak, insya Allah makin. Tapi bukan untuk pamer, bukan untuk ujub, sum'ah, takabur. Enggak, semuanya hanya untuk Allah. Dan ini rasa syukur, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, karena kita sudah menerima nikmat, kita share kepada semuanya, berbagi ya. Semuanya tidak bermaksud untuk menggurui, mengajarkan. Jadi kami di sini hanya menyampaikan berbagi. Nikmat yang Allah berikan ini, berbagi. Gitu. Asik ini obrolannya hari ini. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan bisa banyak manfaat yang kita ambil pada hari ini. Untuk teman-teman, pertemuan kita, obrolan kita hari ini dengan ayah, begitu banyak manfaat yang bisa kita ambil. Jadi hidup kita ini harus selalu waspada, karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Harta kita, tubuh kita, keluarga kita, dan semuanya. Mudah-mudahan obrolan yang singkat ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih untuk ayah. Di lain waktu kita lanjut lagi ya. Kita lanjut dengan terus. Obrolan yang Selama lebih masih dikasih nyawa. Iya, mudah-mudahan dikasih umur panjang, kita sehat selalu. Terima kasih sekali lagi untuk ayah dan untuk kalian semua. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan di-share video-video dari kami.
Dan juga jangan lupa tekan tombol notifikasi supaya kalian mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.